Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Pandu yang terhormat. Kami dari kelompok 3 izin menyampaikan presentasi yang berjudulkan review artikel desain web. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Fajar, Andika Rado Arganata, Dimas Akbar Maulana, Eko Ramandani, Alfarisi Bima, Muhammad Abridika. Oke, langsung saja masuk ke latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bisnis dan pelayanan pada sektor kuliner seperti kafe, restoran. Sistem pemesanan makanan masih banyak dilakukan secara manual. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa sistem pemesanan makanan berbasis web yang dapat membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan secara mandiri, serta membantu pengelolaan dalam mengelola data pesanan dengan lebih akurat dan efisien. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami. Tujuan review untuk memahami isi dan pembahasan dari artikel yang direview. Kedua, mengetahui metode yang digunakan dalam perencanaan sistem. Yang ketiga, untuk menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan. Keempat, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari artikel. Kelima, menambahkan wawasan terkait pengembangan aplikasi berbasis web. Identitas artikel. Pertama, judul artikel, perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis web, studi kasus New Normal Entry. Kedua, penulis Des Siti Darin Heurovivah, Jurnal Nuansa Informatika, volume 16 nomor 1 tahun 2022, penerbit Universitas Kuningan, link jurnal. Ya, itu. Baik, setelah itu kita menganalisis metode penelitian yang sudah kita baca di jurnal sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pengembangan sistem prototyping dengan pendekatan berorientasi objek. Metode prototyping dipilih karena mampu memberikan gambaran awal sistem kepada pengguna sehingga memudahkan dalam memahami kebutuhan sistem sebelum dikembangkan secara keseluruhan. Dalam prosesnya, metode ini dilakukan dengan cara membuat model awal atau prototype yang kemudian dievaluasi oleh pengguna. Setelah itu, dilakukan perbaikan hingga sistem sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Pendekatan berorientasi objek digunakan untuk memodelkan sistem secara terstruktur melalui konsep objek yang memiliki atribut dan metode. Baik, selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pemesanan makanan berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pemesanan pada kafe. Fitur utama sistem meliputi 1. Menu makanan dan minuman, 2. Keranjang belanja, 3. Proses pemesanan, 4. Sistem pembayaran, kelima, registrasi dan login pengguna, 6. Halaman admin untuk pengelolaan data, 7. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem antara lain bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, database yaitu MySQL, tools XAMPP, framework, CodeGenerator, desain antarmuka HTML, CSS, Bootstrap. Selanjutnya, kelebihan dari artikel ini antara lain, yang pertama, mengangkat permasalahan yang relevan dengan kondisi nyata atau pemesanan manual dan pandemi. Kedua, menggunakan metode pengembangan yang jelas dan sesuai atau prototyping. Ketiga, menggunakan pemodelan UML yang lengkap untuk menggambarkan sistem. Keempat, menjelaskan fitur sistem secara cukup rinci. Sistem yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Untuk kekurangan dari artikel ini, yang pertama, sistem hanya berjalan pada localhost dan belum berbasis online. Kedua, tidak membahas aspek keamanan sistem atau security. Ketiga,
Tidak terdapat pengujian sistem secara detail. Keempat, tidak dijelaskan performa sistem dan tingkat keberhasilan implementasi. Terakhir, tampilan antarmuka belum dibahas secara mendalam dari sisi user experience. Baik, selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil review artikel ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil merancang sebuah sistem pemesanan makanan berbasis web yang mampu membantu proses pemesanan menjadi lebih efektif dan efisien. Metode prototyping yang digunakan dalam penelitian ini dinilai tepat karena dapat memberikan gambaran awal sistem kepada pengguna, sehingga memudahkan dalam pengembangan. Selain itu, penggunaan UML sebagai alat bantu pemodelan juga membantu dalam menggambarkan alur sistem secara terstruktur. Sistem yang dihasilkan memiliki berbagai fitur seperti pemesanan menu, keranjang belanja, pembayaran, serta pengelolaan data oleh admin. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan, pencatatan, serta meminimalisir kontak fisik antara pelanggan dan pelayan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.